Bisa segitu, dan itu dari yang itu hasil YMT Kak, yang membawakan tas. Dia tugasnya kan bawa tasku. YMT itu ada apa ya? Yang membawakan tas. Gitu. Tugasmu itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Saling Berguru bersama saya Faisal Kamal dan Mas Ili, dan masih sama Mas Dimas Nugroho. Kak, namamu Adimas Nugroho atau Dimas Nugroho? Adimas Nugroho. Ada Adimas Nugroho. Oke. Nama lengkap tuh nggak? Adimas Nugroho Kak. Oh, udah. Adimas Nugroho tak udah. Oke. Maksud banget sih saya. Enggak, biasanya Mas, aku punya teman-teman di Semarang ini sejak aku di sini kan begitu duduk namanya panjang, ada R-nya gitu. Berarti ada R-nya. Nah, aku pikir Mas Dimas karena dunianya pendidikan, orang tuanya dosen dan di kampus termasuk orang yang hebat. Aku pikir Mas Dimas orang-orang di bagian situ juga. Adimas Nugroho ya. Siap. Itu intermezzo aja. Mas Ili, aku lanjut. Sesi ini aku tuh mau ngobrolin tentang street smart. Street smart itu kan tadi jadi keyword terakhir yang di diskusi kita sebelumnya, bahwa komunitas itu banyak menggunakan teori-teori banyak, tapi aplikasinya street smart di komunitas, at least itu di bawah dampingannya Mas Ili, aplikasinya di komunitas seperti apa Mas Ili street smart? Monggo. Itu kan sama dengan seperti teori Darwin, Sal, tentang evolusi itu. Oke. Makanya di zaman peradaban tuh evolusi itu mikir dulu atau bergerak dulu. Dan itu menjadi pertanyaanku secara pribadi sih. Sementara kalau mikir dulu, aku dilahirkan dari suasana keluarga yang tidak memungkinkan untuk selalu menjadi seorang intelektual yang baik ya, atau kesulitan lah. Tentang dunia penelitian, riset dan sebagainya, itu keluargaku tuh punya banyak keterbatasan. Bersyukurnya kan aku tuh karena putra dari ibu yang entrepreneur. Dan aku melihat langsung dari apa yang dilakukan mamiku itu, mbokku itu tuh benar-benar tentang street smart itu. Betapa beliau itu sangat luar biasanya sebagai ibu yang memberi contoh kepada putra-putrinya, yang aku langsung melihat langsung itu adalah guru terbaik dalam hidup. Melakukan dulu, bergerak dulu, baru apa-apa yang sekiranya di dalam pergerakan itu menghasilkan sesuatu. Bahkan orang bergerak itu kan hampir satu pun kan tidak ada rugi, Sal. Kalau itu mulanya bergeraknya adalah bisnis, kalau dia rugi bisnis, sebenarnya dia tetap masih profit karena dapat pengetahuannya. Nah, kesadaran-kesadaran ini di jaringan Romasa yang selalu aku ingatkan. Iya kan, kebayangan. Ini kan seperti teori evolusi. Teori evolusi itu begitu. Charles Darwin itu bahkan mengatakan di dalam kalimat yang sangat sederhana dan sangat bagus. Kalimatnya begini, saya yakin soal pengetahuan itu tidak terlalu berbeda satu manusia dengan manusia lain. Titik. Yang membedakan adalah semangat dan kerja keras. Itu ngomong Charles Darwin loh, bukan Ili loh. Nah, Dimas pada saat gabung itu, ketika dia mulainya gabung karena jatuh bikin seminar yang kemarin bilang anti marketing itu, yang padahal waktu berjualan kita pakai marketing itu, ya kalau ada ya dulu motivator yang aku ngerti orangnya itu bikin seminar anti marketing, padahal dia itu sedang marketing gitu loh. Kan itu kan kejahatan menurut aku, karena merekayasa kata gitu. Kan itu kehati-hatian kita terhadap, ya tadi lagi-lagi di JRU itu yang kita bangun kan tentang kemartabatan. Pilih judulnya dia harus hati-hati, kalau itu tidak ada faktanya bahaya gitu. Ya kan, misalkan saya pernah minta Aza, saya bikin tulisan gini misalkan mendorong gelombang homeschooling gitu. Nah, padahal itu yang dikatakan oleh kita itu adalah benar, kenyataan, karena kita berharap sekarang ini lebih banyak orang itu justru berani ngambil sikap, orang tua itu belajar mandiri. Loh, punya kalau misalkan punya ijazahnya gimana? Loh, memang masalah terhadap ijazah atau tidak ijazah? Kalau misalkan nggak masalah kan berarti nggak apa-apa, anakku ada yang tidak ada ijazah sama sekali, dan hari ini itu punya bisnis yang
karyawannya ada 6 gitu. Nabila sekarang umur 19 tahun. Bisa itu. Benar. Tapi sekarang pertanyaannya, lah kalau yang butuh ijazah, terus memang masalah? Ya kan nggak masalah, wong memang ada kejar paket A, B sampai C, yang kemudian nanti ke depan bisa sekolah dan dirimu akan bikin PKBM dan Kak Isal yang dampingin. Nanti kamu ceritakan tentang pendidikan ini. Tapi ketika balik lagi, ketika nggak punya ijazah masalah nggak? Ya nggak, karena tetap bisa cari ijazah. Mau ke kampus bisa nggak? Ya pasti bisa. Wong anakku ada yang SMA itu nggak sekolah formal, tapi tetap kemudian kampus dan kemudian sarjana juga, nggak ada masalah gitu. Dan kumlot. Dan tidak ada problem. Gitu. Jadi sebenarnya apa yang harus dikhawatirkan? Syaratnya satu, street smart. Nah, Dimas punya perjalanan bagus kalau diceritakan. Itu sharing Kak, yang perjalananmu awal-awal itu kan keren-keren gitu. Iya, awal bisnis itu pertanyaannya selalu kalau orang manusia biasa tuh selalu bicara gini, modalnya dari mana? Modalnya dari mana? Oke, modalnya. Kalau ditanya modal saya pertama dari mana tuh, sebenarnya modal saya adalah modal kita berdua ya Mas Ili ya. 2007, 2008, 2009 itu saya itu nemenin Mas Ili untuk jadi pembicara di ada satu proyek dari Kementerian Tenaga Kerja, dari Disnaker Trans itu untuk pendampingan komunitas-komunitas di kampung-kampung bikin KUB, kelompok usaha bersama. KUB. Nah, itu dapat honor Kak. Ada honor ya. Bahkan kita yang dikasih propor segini, yang assessment tuh kita loh, Sal. Serem nggak? Itu ngeluarin uang itu miliaran waktu itu. Itu kita yang assessment. Sampai di situ tuh Sal, kalau boleh cerita waktu itu Kak. Itu ada di situ itu ada KTBLC itu terjadi beneran. Titip-titipan. Ya, pejabat lah. Pejabat besar lah, hebat gitu di situ. Terus nggak kita kasih kan. Orangnya telepon nggak salah. Itu beneran itu terjadi. Dia komplain karena nggak dapat. Kenapa nggak dapat gitu? Kita keluarin, tapi kamu kalau memang benar-benar berani mempertanggungjawabkan ini, ya tak suruh ke Tuhannya gitu. Ya nggak berani lah, dia pasti mundur lah. Kan gitu aja sih, komunikasi kan gampang gitu. Ya Kak, smart. Terus nggak? Ya. Jadi kalau dibilang street smart seperti apa Kak, itu sesimpel bahwa orang itu memang mending berani dulu Kak. Berani dulu, nanti Gusti Allah nanti akan mencarikan jalannya. Ya, carikan jalannya. Kalau dibilang mau menggawe bisnis, biaya berani dulu aja. Modalmu usaha pertama kali itu loh ceritain yang tadi ya, modalnya pertama kali itu kemudian kita jalan Kak, dapat honor ya banyak lah untuk ukuran saat itu ya. Saat itu untuk kita hitungnya per jam ya. Hitungnya per jam. Per jam dan tapi Kak perjuangannya Kak. Mas Ili pagi-pagi itu jam 6 kita harus sudah keluar dari rumah gitu. Terus nanti ke lokasi satu titik itu Kak, itu bukan lokasi yang ideal buat ditempatin Kak. Buat ngobrol diskusi itu enggak dia. Bukan mengingatkan dari teman-teman KUB itu, bahkan dari sesimpel memilih tempat ngobrol di balai RW ya Mas Ili ya, balai RW atau balai kelurahan gitu. Tapi nggak representatif Kak. Tapi mulai dari sound systemnya itu ya yang kayak gitulah, kelas-kelas balai RW itu ya gitulah. Nah itu sampai akhirnya Mas Ili terus kena ini toh ora fokus, ora in group. Di Toto tuh Kak, sambutannya bejibun Kak dari Pak Lurah sampai Pak Ketua RT 1 2 3 4 5 gitu. Tuh Mas Ili terus gini, bersambutan pindah. Saya ke tempat yang lebih in group, lebih apa. Sesimpel mereka kan biasanya diberi bibit, diberi benih lele, diberi angon bebek gitu. Saya masih bilang itu, iki pokoknya aku 6 bulan meneh kita ada monefnya Kak. Prene minimal kambingi ojo kurang gitu. Sesimpel itu aja Mas Ili selalu bilang nggak bukan teori yang aneh-aneh atau apa. Sesimpel bahwa menjaga amanah dari duit yang diberikan negara. Duit yang diberikan negara karena kami saya sebagai yang terima duitnya itu juga kan dapat duit dapat amanah 6 bulan lagi 3 bulan lagi Monef harus
berkembang. Tumbuh. Setelah itulah saya belajar banyak Kak. Membangun bisnis itu dimulai dari hal-hal yang sederhana. Termasuk ketika punya bisnis pertama kali, itu ya uangnya saya dan Mas Ili di bisnis yang hari ini alhamdulillah saya bisa makan sampai hari ini. Ya. Jadi passive income-nya dulu Jadi Sal. passive Sampai income hari ini ya. dari tahun 2009 sampai 18 Oktober 2009. dan ini 2009. bisnis itu jalan dan ditinggal loh beneran. Masih jalan dan pasti Alhamdulillah itu modal pertama itu kita masuk ke bisnis itu adalah dari uang yang kita kumpulin ini. Total sekitar 7,5 juta ya Mas Ili. Iya. 7,5 juta Yang itu dikumpul-kumpulin gitu. modalnya. Jadi Nggak modal- banyak, nggak tapi banyak pada saat itu ya banyak juga. banyak banget waktu itu kan. Jadi modalnya dikumpul-kumpulin itu bisa segitu dan itu dari yang itu hasil YMT Kak yang membawakan tas. Dia tuh kan bawa tas tuh. Itu ada apa aja yang membawakan tas. Gitu. Tugasmu itu dulu. Karena buat apa Kak? Tas itu isinya Mas Ili itu biasanya bawa brosur macam-macam yang Mas Ili sebagai sales kit lah, sales kit untuk alat kerja ya. alat kerjanya lah gitu tau. Itu jadi sesimpel itu Kak. Jadi jangan bayangin sekarang Mas Ili kemana-mana enak gitu ya kayak enggak dulu ya sama Kak nyetirin sendiri. Mas Dodot itu adalah satu tim dulu Kak. Oh, Mas Dodot itu aku masih ingat banget Mas Dodot naik motor Shogun itu tak suruh ke Mangkang Kak, jauh banget. Pulang-pulang gini, Mas jebulan itu Mas ora ketemu Mas. Jadi kita yang di komunitas ini pasti mengalami fase-fase yang lucu gitu loh Kak ya Mas. Ini street mat yang dijalanin sama Mas Dimas itu aku jadi mikirnya membuat Mas Ili itu nostalgia masa lalu. Bareng sama itu bisnis Mas Ili jalan bareng dan Mas Dimas street smart. Iya. Seperti Mas Ili ngelihat sosok tadi Mas Ili cerita sosok ibunya Mas Ili fight kayak apa, Mas Dimas ngelihat Mas Ili fight kayak apa. Hari ini Mas Dimas fight pasti. Iya. Nah kan aku nemenin Mas Dimas ya ikut belajar sama Mas Dimas. Iya. Pendidikan Mas Ili, aku ngarah ke pendidikan. Pendidikan hari ini Mas Dimas sama aku lagi bikin sebuah project ya. Project mau tadi Mas Ili sempat cerita tentang bagaimana sebuah keluarga nggak usah lagi khawatir hari ini ngomongin legalitas karena legalitas nggak hanya ada di sekolah formal, dia bisa didapatkan dari PKBM. Nah yang kita membuatnya sebuah PKBM Mas Ili, tapi ngomong pendidikan hari ini dari sisi Mas Ili, keluarga pasti pendidik harusnya, at least orang tua menjadi orang pertama pendidik buat anak-anak. Sekolah pertama anak itu dari orang tuanya. Sekolah pertama anak-anak itu dari pasti dia melihat orang tuanya seperti apa. Putra-putrinya Mas Ili hari ini alhamdulillah udah pada besar. Ada nikahan kita akhir bulan ini ya. Ada pernikahan, ada anak putri terakhir Mas Ili. Kita besanan Sal. Besanan nggak? Jakarta dan Semarang besanan. Mas Ili, pendidikan hari ini versi Mas Ili dengan pengalaman pendampingan komunitas yang dulu dampingin remaja, hari ini yang remaja udah pada jadi orang tua nih hari ini masih punya anak lagi, Mas Ili jadi kakek. Iya. Yang didampingi sekarang cucunya malah. Iya makanya cucu-cucunya Mas Ili. Mas Ili ngomong pendidikan hari ini versi Mas Ili di komunitas. Silakan Mas Ili. Iya. Kalau kita ngomongin pendidikan luas banget ya Sal. Cuman kan kalau kita menandai di kita tuh ya berarti Faisal, Dimas, aku gitu kan. Semudah begini aja ngeliat. Oh dirimu mulai merintis dunia pendidikan, bisnis pendidikan karena berupa PT, PT Karirana. Berarti itu kan lembaga komersial gitu. Dan itu terus harus dipecahkan bagaimana terus harus tadi kita bilang cash flow is the king, profit is the queen. Udah itu tidak bisa diurus itu. Makanya soal bagaimana flow proses bisnis harus dijalankan, bisnis modelnya harus dijalankan, kemudian bagaimana detailing itu harus dimasukin luar biasa, yang akhirnya dari flow dan detail itu harus menghasilkan satu creativity thing gitu. Bagaimana kreativitas harus dijalankan, eksekusinya kan. Tetapi kan itu semua harus ditambah lagi dengan muatan-muatan berpikir tentang critical thinking, tentang mengkritisi diri sendiri soal PT Karirana terus-menerus itu. Kan itu luar biasa itu. Benar, nah, pendidikan itu kan semudah itu.
Ketika kita ini sadar bahwa dirimu membuat itu, sekarang Dimas akan membuat PKBM ke depan. PKBM itu relatif yang saya paham itu berupa yayasan, nggak tahu nanti bantu terjemahkan. Ya. Nah, yayasan ini kan berarti kan lebih karena persoalan-persoalan sosial. Terus pertanyaannya lagi, bisa nggak kira-kira ini lembaga sosial tetapi bisa tetap harus sustain? Karena tetap harus ada profitnya. Ya. Tetapi bagaimana profitnya itu tetap harus bermartabat. Jaga terus dignity-nya. Ya. Kemudian harus bisa menarik inti dari values-nya apa yang akan diberikan. Ini kan jadi pertanyaan besar. Makanya street smart ini semudah melihat peluang akhirnya. Contohnya begini. Menurut aku bisnis pendidikan itu peluangnya luar biasa besar. Yang harus kita selalu sampaikan ke banyak ruang. Kalau kita sekarang tidak bisa berharap banyak tentang regulasi negara, dimana ngomong regulasi itu begini, harusnya ngomongin sekolah dan ngomongin gini, sekolah formal dan sekolah informal itu ngomongnya harus seimbang. Cara goblokku, cara bodohku, street smart itu kalau sekolah formal itu adalah SMP, SMA, SMK yang ada di sekolah formal, bisa swasta non swasta. Aku bilang kalau di sini ketika ngomongin informal adalah PKBM. PKBM itu apa? Kalau kita singkatkan, pusat kegiatan belajar masyarakat. Pertanyaannya, bisa nggak pusat kegiatan belajar masyarakat itu juga disampaikan dari negara? Negara yang disampaikan. Ini sebenarnya sama tingginya derajatnya. Ini kan yang harus negara sampaikan. Tapi pertanyaannya, apakah para pemangku ini punya kesadaran untuk bahwa ini sederajat? Kalau ini bisa benar-benar sederajat, kalau ini kebetulan yang nonton pemangku, itu kan sangat bagus. Kenapa? Artinya beban dari dunia formal sekolah-sekolah negeri itu kan biayanya jauh lebih besar ketimbang negara mengalokasikan dana kepada PKBM. Karena PKBM itu kan kalau dihidupkan lebih hebat, jangan-jangan inilah saatnya ketika era digitalisasi datang ini yang harus banyak dibutuhkan adalah PKBM atau yayasan-yayasan yang dihidupkan dari masyarakat-masyarakat. Kenapa? Karena artinya Dimas ngerti kebutuhan masyarakatnya apa. Dan itu memang ada kebutuhan di situ, ada kebutuhan untuk orang itu harus mungkin begitu lulus SMP keluar langsung masuk ke PKBM ini, itu langsung digaspol kelasnya jangan lagi seperti SMK, tapi bisa nggak di atas SMK? Setidaknya ya harus minimal ya D2 atau D3 lah gitu. Kebayang maksudnya? Kebayang maksudnya. Kamu tambahin sama Dimas tambahin. Nah, ini seru nih, karena perlu ditambahin sama Mas Dimas, di mana Mas Ili udah mantik bahwa proyek yang kita bangun nanti itu mestinya sambil nunggu regulasi bisa. Para pemangku sadar menyampaikan ini sederajat. Betul. Tapi kan nggak usah nunggu pemangku, kelamaan nungguin negara yang bergerak itu kelamaan. Diri kita kan yang bergerak, kan artinya kita sedang membantu negara. Betul. Mau nggak respon nggak? Sebetulnya kalau negara ini kan amanatnya Undang-Undang Dasar kan 20% untuk diinvestasikan dalam bentuk pendidikan. Nah, tapi di sisi yang lain negara itu juga melepas tanggung jawab dengan mulai melepas tanggung jawab pendidikan tinggi itu tanda kutip dikorporatisasi dengan BHMN dan lain sebagainya. Oke, itu soal negara ya. Jadi memang pada akhirnya masyarakatlah yang memang harus membangun kekuatan untuk bisa memperoleh pendidikan. Ya kayak tadi Mas Ili bilang critical thinking gitu ya. Kan Paulo Freire kan udah bilang bahwa pendidikan tuh harusnya membuat critical consciousness kan gitu. Harus membangun anak-anak ini sebagai agent of change, ya. Pembaharu. Nah itu yang sudah dilakukan oleh komunitas semenjak pertama kali ini dibangun sama Mas Ili dan Mbak Rin. Jadi memang harus jadi pembaharu. Ada satu benang merah di mana idealisme itu bisa menjadi satu penanda, bisa juga menjadi bahkan bisa kalau terlalu idealis juga kadang bisa menjadi satu kebodohan gitu Pak. Jadi bahasanya Mas Ili selalu proporsional gitu ya, proporsional. Nah itu yang menjadi kita harus melihat ini sebagai suatu proporsi, proporsional. Pendidikan harus membebaskan. Pendidikan harus membebaskan dan memandirikan.
membebaskan dan memandirikan. Nah, apa yang dilakukan oleh teman-teman karir anak mengurangi bebannya negara, mengubah mindset dari teman-teman yang di SMK itu dari yang mengisi angka pencari kerja kemudian menjadi pemberi kerja, pembuka lapangan kerja. Itu mudah-mudahan jadi semangat yang bagus sekali, Kak. Iya, banget. Amin. Bismillah. Dan itu jadi juga penanda buat PKBM kita insya Allah ya, Kak. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi kita ingin mengubah teman-teman yang kita nanti bareng-bareng sama kita ini bertumbuh dari yang tadinya menjadi pencari kerja jadi pemberi kerja. Mantap. Sekecil apapun. Iya. Dengan sesimpel apapun bisnisnya. Iya. Itu sih. Apa gimana, Kak? Aku ngerasain spirit projectnya soalnya ke depan sebetulnya kita itu memantik orang tua untuk sadar bahwa tempat belajarnya anak itu nggak cuma ada di tempat formal. Ya. PKBM, pusat kegiatan belajar masyarakat. Ini kan ada di banyak tempat sebetulnya. Cuma memang tidak optimal fungsinya. Nah, yang mau kita bangun ini kan PKBM yang optimal. Tadi Mas Ili bilang bahkan lulus SMP, bahkan bukan cuma jenjangnya jenjang vokasi di SMK, kalau perlu D2 sekalian, D3. Ini kan kerja keras, Kak. Maksudnya ini challenge menurutku. Nah, Mas Dimas tadi ngebahas tentang idealisme. Nah, bahkan disebut bahwa itu idealisme, kadang idealis itu jadi sebuah kebodohan. Iya, Kak. Idealisme yang dianggap kebodohan di dunia pendidikan lah menurutku. Apa? Kan kamu pendidik juga maksudnya. Kalau menurut saya pribadi ya, Kak, pendidikan itu intinya sebetulnya keyakinan saya dari dulu adalah takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amsal 1 ayat 6. Okay. Pendidikan itu harus mengembalikan ke kita harus takut akan Tuhan itu, kan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi ya balik ke situ lagi, ke intinya esensinya itu. Nah, ketika esensinya sudah kecapai, insya Allah yang ini ke belakangnya ini akan bisa menjadi lebih baik. Kompetensi itu kita di komunitas bisa membuktikan, Kak. Dalam waktu singkat, saya yang tadinya tidak paham Adobe Illustrator, diajari sama Bagus yang anak barusan lulus SMK, seminggu aja udah bisa, Kak. Tinggal pertanyaannya kan tinggal tak pakai apa enggak gitu toh. Kalau hari ini aku Adobe Illustrator nggak bisa lagi, harus belajar lagi saya. Karena seperti yang selalu Mbak bilang, Kak, pendidikan itu kita ini kan selalu masuki ruang-ruang sulit. Ruang-ruang sulit itulah yang kemudian kita kelola, kemudian kita bisa lalui, bisa capai. Nah, itulah yang kemudian harus kita terus sosialisasikan, gelorakan. Iya. Gelorakan. Kompetensi itu nggak akan ada apa-apanya sih, Kak. Balik lagi ke karakter. Karakter itulah yang nomor satu harus ada. Sadar akan sadaran ruang, sadaran mental, sadaran empatik itu yang harus menurut saya lebih penting dikembangkan ketimbang sekedar kompetensinya. D1 dan D2 itu akan sangat mudah kita capai bareng-bareng, Kak. Karena terbukti teman-teman kita di komunitas ketika dia masuk D3, Kak, program D3 dan itu di kampus, ilmunya itu sudah lebih. Kita pernah bikin akademi komunitas dengan berpartner dengan lembaga dengan formal ya, Stikubang ya, sekolah tinggi. Dan kita pernah uji coba itu selama 3 tahun ya, Kak, akhir lulus ya. 3 tahun, satu angkatan kita uji coba. Artinya kalau itu kemudian uji coba itu kan sekarang udah berhasil. Kemudian kalau kita adapt sendiri dan kita lakukan sendiri dengan lewat Piluang Becik, lewat karir anak, lewat nanti PKBMU itu sangat terbuka kemungkinannya itu. Memungkinkan sekali ya. Iya, karena kita sudah punya miniatur, sudah punya benchmark, sudah punya prototipenya, Kak. Dan itu hasil dari apa? Hasil dari deposito kompetensi itu. Oke. Mas Ili, aku ke Mas Ili. Proses tentang tadi Mas Dimas bilang tentang pendidikan itu akhirnya balik ke manusianya. Ini kan sebenarnya spiritnya komunitas, di mana skillnya bisa apapun, pekerjaannya bisa apapun, tapi manusianya, orangnya
Nah, dari sisi komunitas dan sebagai pendidikan, PKBM ini kan menjadi satu harapan kita komunitas ya Mas. Remaja-remaja atau anak-anak didik, anak-anaknya komunitas kita sekolahkan di sekolahnya Mas Dimas ini yang kita harap bisa segera jadi. Itu kan jadi apa ya, benih-benih baru para pembelajar. Aku ngomong pembelajar mandiri, street smart, bahkan jawara-jawara baru sih di dunia usaha ya. Nah, dari sudut pandang Mas Ili, apa yang akan membuat jadi challenge-nya Mas Dimas? Karena bisa jadi dia tadi ya, Mas Dimas sebagai seorang pendidik, tapi di sini Mas Dimas punya spirit komunitas. Nah, yang akan jadi challenge-nya Mas Dimas ke depan nih, ngebangun sebuah PKBM apa Mas Ili? Paling berat itu kan sebenarnya bukan mendidik orang lain. Lah, ekspresi mendidik orang lain itu harus tampak dari diri kita mendidik diri kita sendiri. Iya kan Sad ya? Iya, benar-benar. Dan ini orang harus hati-hati sekali sih sebenarnya. Maka persoalannya itu sebenarnya klasik, sama mau di ujung dunia sini sama Eskimo, sama di Amerika, mau dari Stanford mau dari Harvard, semuanya prinsipnya sama. Apa hari ini yang harus kita sadari? Ternyata bukan menambahi tapi mengurangi, Sal. Mengurangi Mas. Ya. Mengurangi muatan. Mengurangi muatan. Iya Mas, mengurangi muatan. Mengurangi muatan itu artinya gini. Bayangkan kita untuk menjadi seorang teroris, Sal. Iya. Itu tuh nggak perlu sekolah ke, sorry aku nggak nyebut negara, taulah negara ini, negara itu yang bagian Timur Tengah gitu, atau bagian negara mana lagi yang untuk orang dididik teroris, itu nggak perlu loh Sal hari ini. Kalau aku mau ngebom rumahku sendiri itu cukup hanya dari YouTube itu, aku tuh bisa membuat merangkai bom kecil yang itu dengan sangat mudah. Kebayangkan? Benar-benar. Dan itu buktinya udah dibuka di mana-mana. Gitu kayak teori Darwin itu yang kita lakukan. Satu, kata semangat, kedua kata kerja. Kerja keras itu. Semangat dan kerja keras. Aku sedang membayangkan semangat ini adalah sebuah fokus, sebuah pemikiran yang fokus, dan kerja keras ini yang harus dieksekusi. Dan akhirnya hasil kompetensi itu semudah manusia hari ini atau siapapun, kita tuh harus banyak mengurangi muatan karena terlalu abundance, terlalu kayanya kita informasi yang luar biasa. Di dunia akademis, terlalu banyak yang ingin kita makan, tapi nanti yang kita akan buang itu yang mana, yang akan bisa dimanfaatkan yang mana. Tapi kalau kebanyakan makan, artinya nggak bermanfaat untuk tubuh kan pada akhirnya. Nah, padahal kita kepingin ada fungsi langsungnya itu apa? Pertanyaannya akhirnya, kenapa sih kita nggak ngasup sesuatu yang kita sebenarnya butuh? Kalau kita memang mau di dunia usaha, pertanyaannya dunia usaha yang mana? Akhirnya kan critical thinking itu harus kita hidupkan di sini. Padahal itu udah disajikan begitu rupa atau begitu banyak contoh-contoh yang realistis, dan itu buat bisa kita mengaji. Mengaji kan bisa dengan cara itu. Dan itu Tuhan kasih kepada kita. Tapi kita ini kan kadang-kadang sok percaya diri tentang ilmu pengetahuan yang sangat tinggi, dunia akademisi yang luar biasa. Jangan-jangan yang kita butuhkan adalah sebenarnya pada akhirnya adalah keseimbangan terus. Sebenarnya mana yang mau kita makan, mau kita asup, apakahnya semua penting, apakah semuanya perlu? Kan enggak juga. Jangan-jangan itu pertanyaannya. Iya. Berat banget ya. Tapi menjadi manusia yang selalu bertanya sama diri sendiri, bahkan pertarungannya kan akhirnya bukan cuma sekedar bertarung bagaimana bisa mendidik seorang anak jadi entrepreneurship lah, udah bukan itu, tapi bagaimana seorang pendidik menjadi seseorang yang bisa ditiru. Di pendidikan ya digugu dan ditiru kan sosok seorang guru kan. Hari ini kita di media banyak sekali temuin bahkan beberapa kasus hari ini yang dianggap seorang yang harusnya jadi guru ternyata jadi tersangka banyak kasus. Maksudnya aku ke Mas Dimas, Kak, ini kan kerja keras ya, ini kan kerja keras. Insya Allah kerja keras dan niatnya baik pasti membuat satu gelombang baru di mana remaja-remaja kita itu bukan cuma sekedar akhirnya bisa sekedar dapat uang, bukan cuma sekedar dapat uang, tapi bagaimana mereka jadi orang, kalau di Karanak bilangnya mandiri dan menyenangkan. That's it, mandiri ini satu kata kompleks yang bukan cuma sekedar ngomongin kompetensi tadi. Kompetensi itu kan di kita knowledge, skill, attitude, udah itu kompetensi. Tapi ketika menyenangkan ini kan adab.
Bahkan Mas Ili selalu ingetin tentang menyenangkan itu bukan cuma sekedar lip service. Bukan Mas Ili ngomongnya lunyu gitu. Misalnya nggak bisa. Mesti otentik dan mesti bener-bener jadi orang yang baik. Nah, ke depan nih kita akan didik anak-anak yang gitu nih Kak. Insya Allah ya. Insya Allah. Dan sebetulnya kita balik lagi ke apa ya, ajaran-ajaran lama ya Mas Ili ya. Misalnya kalau dunia pendidikan itu kan erat dengan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara. Ingarso sung tulodo. Artinya, ketika di depan itu harus bisa memberikan teladan. Teladan. Ya, teladan. Ing madya mangun karso. Di tengah itu bagaimana dia harus bisa membangun semangat, membangun apa ya, kemandirian itulah. Jadi itu posisinya bukan di belakang atau di depan, tapi ketika kita di tengah-tengah. Di tengah-tengah itu kan ada satu posisi di mana kita bisa merasakan menjadi orang tuanya, kita bisa di tengah-tengah juga bisa menjadi pendidikan anaknya, antara objek dengan subjeknya lah, gitu. Terus tutwuri handayani. Nah, kalau hari ini kan tutwuri membayani, jadi di belakang itu membahayakan gitu kan. Tutwuri handayani sih. Kalau tutwuri itu di belakangnya itu bisa menjadi sosok yang dia apa ya, jadi sumber pengetahuan, sumber solusi, kalau problem solver gitu ya. Nah, jangan justru kita ketika di belakang kita malah membahayakan orang lain kan. Tutburi membayani gitu kan. Tutut kemburi malah bayani. Nah, itu yang filosofi seperti itulah yang mungkin kita perlu harus ingatkan lagi ke diri kita sendiri dan itu Mas Ili mengatakan harus buang muatan gitu toh. Buang muatan itu ya kita balik lagi ke filosofi dasar. Sebetulnya perjalanan manusia itu kan dari nggak tahu, tahu banyak, baliknya lagi kan nggak tahu apa-apa Kak. Baliknya nggak tahu lagi ya. Iya. Lifelong learner itu harusnya ke situ Kak, jadi gitu. Jadi yang menjadi semangat dari pembelajar itu adalah bahwa dia tuh tahu bahwa dirinya tidak tahu apa-apa. Dirinya tidak tahu apa-apa sehingga dia mencari terus, rendah hati terus gitu ya. Nah, kalau sudah jadi sombong itu, kalau yang katanya saya ingat Mas Isal kalau ngisi teman-teman itu, kalau kamu sombong berarti kamu tuh nggak jadi apa-apa gitu. Kamu gagal masuk ruang sulit gitu Kak. Nah benar juga ya, ternyata oh ya benar juga ya, ruang sulitnya itu harus masuk. Dan kita nggak merasa bahwa ya kita ini bukan apa-apa gitu, harus nol gitu. Ketika nol mau diisi pembelajar itu, mau diisi apapun ya itu akan diterima dulu. Tahap satu manusia kan harus menerima ya Kak ya. Betul. Acceptance. Baru kemudian kita bisa dengan logika, dengan nalar kita itu bisa ini yang buat saya. Siap. Aduh, saya jadi banyak yang mesti dipikirin. Enggak dirimu loh Kak. Ini harusnya mesti keren banget ini sekolah yang nanti jadi ke depan. Mohon doanya Mas Ili. Amin, bismillah. Mohon doanya Mas Ili. Ya bismillah. Oh, aku ndongake dhek terus wis pasti. Wong targete tetep setor. Itu selalu ya, itu otentiknya Mas Ili. Doain, dia tetap kan sebagai doa kan pasti doa. Tapi di luar itu setoran itu adalah hal yang lain Kak. Berbeda. Dan jangan diartikan hanya soal uang Kak. Bagaimana bisa kita berdua ini menjadi motor bagi komunitas ini untuk bisa bertahan terus, sustain. Mantap. Amin ya robbal alamin. Oke. Mas Ili, aku tutup dulu sesi ini ya. Mas Ili, Mas terima kasih banyak. Terima kasih sekali. Sudah ikut sampai sesi ini. Mas Ili, terima kasih banyak. Makasih, kita lanjut lagi sesi selanjutnya kalau kita ikut ya. Sampai subuh. Kita gas. Teman-teman, terima kasih banyak masih terus bareng sama kami. Kita ketemu di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.